Hai, assalamualaikum teman-teman. Di kesempatan kali ini Mimi akan berbagi tentang ilmu yang Mimi dapatkan selama mengikuti diklat daring dari P4TK Bahasa. Mimi mengikuti acara diklat ini dari tanggal 13 Juni kemarin sampai tanggal 21 Juni. Lebih kurang 9 hari ya teman-teman. Sangat banyak ilmu dan pengalaman baru yang Mimi dapatkan. Nah, hari ini Mimi terhentak hatinya untuk berbagi kepada teman-teman tentang salah satu materi yang Mimi dapatkan dari acara daring ini. Materi yang Mimi dapatkan di hari pertama itu adalah tentang jenis-jenis teks. Setelah pemateri atau suara membagikan materi ini, kami sebagai peserta itu ditugaskan untuk membuat peta konsep dari materi yang sudah mereka bagikan. Nah, ini adalah materinya. Materi pertama ya teman-teman, yaitu jenis-jenis teks dalam pelajaran bahasa Indonesia. Kira-kira ada 9 halaman. Nih ya teman-teman, kita langsung saja ke peta konsep yang sudah Mimi buat sebelumnya. Oke, ini adalah tugas pertama Mimi. Dalam acara diklat daring P4TK Bahasa tersebut ya. Mimi buat peta konsepnya dalam bentuk PowerPoint, yaitu tentang jenis-jenis teks dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Oke, dalam kurikulum 2013 itu ada beberapa peristiwa bahasa yang kita kenal dengan 4C, yaitu yang pertama ada konten itu berupa isi atau materi pelajaran. Yang kedua kognitif itu sama-sama kita ketahui bahwa berupa kemampuan yang harus dilakukan oleh para siswa terkait dengan materi tertentu. Yang ketiga adalah communication itu berkaitan dengan cara atau kemampuan bagaimana dia mengembangkannya secara lisan atau tulisan. Yang terakhir adalah kultur ini berkaitan dengan konteks atau tema pelajaran. Selanjutnya ada 5 kelompok teks dalam kurikulum 2013. Yang pertama ada menggambarkan, menceritakan, menjelaskan, berargumen, dan memerintah. Istilah ini kita kenal dulu sebagai teks deskripsi, teks narasi, deskripsi, argumentasi, persuasi, dan yang terakhir adalah eksposisi. Selanjutnya adalah pembagian jenis-jenis teks itu ke dalam tingkat siswa kita, yaitu yang pertama kelas 10, materi teksnya adalah laporan hasil observasi atau LHO, eksposisi, anekdot, cerita rakyat atau hikayat, negosiasi, debat, biografi, dan puisi. Nah, di kelas 11 siswa-siswi kita akan mempelajari tentang teks prosedur, eksplanasi, ceramah, cerpen, proposal, karya ilmiah, resensi, dan drama. Nah, sekarang Mimi akan memberikan materi. Berhubung sekarang Mimi dipercaya untuk mengajar kelas 12, otomatis Mimi akan memberikan materi tentang surat lamaran pekerjaan, cerita sejarah, teks editorial, novel, artikel, kritik sastra, dan esai. Nah, itu adalah pengelompokan jenis-jenis teks sesuai dengan tingkatan di SMA.
Selanjutnya, secara garis besar itu kita mengenal jenis-jenis teks itu terbagi dua. Yang pertama, teks fiksi dan teks non-fiksi. Teks fiksi itu menyajikan informasi-informasi imajinatif. Teks ini juga dimaksud dengan teks non-ilmiah atau jenis teks sastra ya. Teks yang kedua adalah teks non-fiksi. Teks non-fiksi ini teks yang berbasis fakta. Teks ini juga disebut sebagai teks non-sastra atau teks ilmiah. Nah, di slide ini kita akan mengelompokkan teks fiksi dan non-fiksi. Yang termasuk ke dalam teks non-fiksi itu sangat banyak ya dibanding teks fiksi. Teks non-fiksi ini ada LHO, eksposisi, negosiasi, debat biografi, prosedur, eksplanasi, ceramah, proposal, karya ilmiah, resensi, surat lamaran pekerjaan, cerita sejarah, teks editorial, artikel, kritik sastra, dan esai. Nah, yang termasuk ke dalam teks fiksi hanya ada 7 buah. Yang pertama ada anekdot, cerita rakyat, puisi, cerpen, drama, dan cerita sastra serta novel. Ini beberapa teks yang akan dipelajari, kelompok teks yang akan dipelajari di tingkat SMA ya teman-teman. Ada beberapa faktor pembeda tipe teks fiksi dan non-fiksi, yaitu tergantung jenis informasi, fungsi, struktur teks, dan kaidah kebahasaannya. Kalau imajinatif itu termasuk teks apa ya kira-kira? Dan ada yang jenis informasinya berupa faktual, fungsinya yang menghibur dan memperluas wawasan. Ada strukturnya tetap, ada strukturnya tidak tetap. Nah, dalam kaidah kebahasaan, teks fiksi itu bahasa sehari-hari yang digunakan ya teman-teman, atau konotatif. Secara tidak langsung, kalau teks non-fiksi itu bahasanya lugas dan menggunakan bahasa denotatif. Nah, ini penjelasannya yang lebih rinci dan detail. Kita lihat dari aspek fungsinya. Teks fiksi itu memberikan hiburan, menyampaikan nilai-nilai pendidikan, sedangkan teks non-fiksi menyampaikan informasi secara faktual dan memperluas wawasan dan ilmu pengetahuan pembacanya atau si pendengar. Aspek strukturnya, kalau teks fiksi ini abstrak, orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda, bersifat relatif, fleksibel, bergantung kepada kreativitas pengarang. Berbeda dengan teks non-fiksi. Teks non-fiksi ini mempunyai strukturnya berupa pernyataan umum, pengenalan masalah, perincian, kesimpulan. Nah, sifatnya baku dan relatif tetap. Yang terakhir adalah bahasa. Bahasa yang digunakan oleh teks fiksi. Dalam teks fiksi ini bahasanya tidak baku, bisa menggunakan bahasa sehari-hari seperti lo, gue, dan makna yang digunakan adalah makna konotatif. Yang terakhir, penuh rekayasa pengarang. Sedangkan teks non-fiksi, bahasa yang digunakan itu bahasa baku dan standar. Yang kedua, denotatif, dan yang ketiga menggunakan istilah-istilah teknis. Istilah teknis ini seperti bahasa ilmiah ya teman-teman. Nah, ini pembagian teks berdasarkan fungsinya. Sebelumnya tadi Mimi sudah menjelaskan ada beberapa jenis teks, yaitu berupa menggambarkan, menceritakan, berargumen, menjelaskan, dan memerintah. Yang istilah dahulunya kita kenal dengan, kalau menggambarkan ini berupa teks deskripsi, menceritakan teks narasi, berargumen ini teks argumentasi, menjelaskan teks eksposisi, dan memerintah ini adalah persuasi, sama dengan mengajak. Yang termasuk kepada teks menggambarkan yaitu puisi dan LHO, menceritakan anekdot, hikayat, biografi, cerpen, cerita sejarah, novel, dan drama.
Kalau berargumen ini teks eksposisi, negosiasi, debat, ceramah, proposal, resensi, surat lamaran pekerjaan, teks editorial, kritik sastra, dan esai. Sedangkan termasuk ke dalam menjelaskan, LHO juga termasuk ke dalam menjelaskan, eksplanasi, karya ilmiah, dan artikel. Sedangkan yang bersifat pemerintah itu hanya satu-satunya, yaitu teks prosedur. Ini penjelasannya ya teman-teman, yaitu jenis teks, fungsi, struktur, dan kaidah kebahasaannya, teks LHO dan teks puisi. Ini kita bisa membedakan teks LHO dan teks puisi. Fungsinya sama-sama menggambarkan objek secara detail, jelas, dan terperinci. Kalau strukturnya, teks LHO ini termasuk teks non-fiksi ya, jadi strukturnya berupa definisi umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Sedangkan teks puisi itu strukturnya berlarik, berbait-bait, tidak berpola. Kalau kaidah kebahasaan yang digunakan, teks LHO itu kata-katanya baku dan lugas. Sedangkan teks puisi itu menggunakan bahasa kias dan padat. Nah, ini yang bagian menceritakan, yaitu teks novel dan biografi. Perbedaannya, kalau novel itu berbasis fiksi, berfungsi memberikan hiburan, berstruktur orientasi, komplikasi, dan resolusi. Sedangkan teks biografi itu berbasis fakta, berfungsi menambah wawasan, memberikan cerita keteladanan atau nilai-nilai kehidupan, berstruktur abstrak, orientasi, komplikasi, resolusi, koda, dan terdapat kalimat-kalimat pesan moral. Kalau persamaannya dalam sama-sama berbentuk cerita dan menggunakan ragam bahasa sehari-hari. Next, slide berikutnya. Berdasarkan bentuknya, teks yang bersifat menceritakan terbagi ke dalam 3 macam. Yang pertama berbentuk monolog, yaitu puisi, berbentuk dialog, yaitu drama, yang terakhir berbentuk cangkokan dialog ke monolog atau campuran, yakni berupa anekdot, biografi, cerpen, novel, dan hikayat. Bagian yang ketiga adalah menjelaskan. Di sini kita bisa melihat jenis teks LHO dan teks eksplanasi. Ada perbedaannya, ada persamaannya. Perbedaannya adalah berfungsi menjelaskan suatu peristiwa aktual, berstruktur piramida terbalik yang dibentuk oleh struktur unsur-unsur apa, di mana, siapa, kapan, mengapa, dan bagaimana. Yang ketiga, menggunakan kalimat langsung. Sedangkan teks eksplanasi ini menjelaskan penyebab atau urutan terjadinya sebuah peristiwa, berstruktur pernyataan umum, urutan peristiwa, interpretasi. Yang ketiga, semua kalimat pada umumnya berbentuk pernyataan. Sedangkan persamaannya berupa informasi berbasis fakta, strukturnya baku dan tetap. Yang terakhir menggunakan bahasa yang lugas. Ini perbedaan teks eksplanasi dan teks LHO. Perbedaan dan persamaannya ya teman-teman. Yang keempat ada memerintah, yaitu teks prosedur. Ciri umum dari jenis teks ini adalah berdasarkan strukturnya terdapat sejumlah langkah kegiatan di dalamnya dengan menggunakan kalimat-kalimat perintah atau yang kita kenal dengan kalimat imperatif. Ada pula yang disertai dengan gambaran umum atau pernyataan tujuan pada bagian awalnya yang disertai dengan perincian alat dan bahan. Contohnya, petunjuk hidup bahagia, jauh dari kebosanan, dan sebagainya. Ini agar tercapainya harapan-harapan itu secara benar dan efektif. Yang kedua adalah petunjuk penggunaan alat elektronik dan kendaraan. Ini tujuannya supaya peralatan tidak rusak dan tidak membahayakan. Yang ketiga ada petunjuk melamar pekerjaan, menulis surat, berpidato, dan sebagainya. Tujuannya adalah pelaksanaannya mudah dan terhindar dari kesalahan.
Yang terakhir adalah petunjuk pembuatan makanan atau resep dan lain-lain. Ini mempunyai tujuan agar makanan tersebut menjadi enak, cepat dalam pembuatannya. Yang terakhir adalah berargumentasi. Teks-teks yang ditandai oleh sejumlah argumen atau opini penulis atau penuturnya dengan disertai fakta. Yang termasuk ke dalamnya ada ceramah, proposal, resensi, esai, kritik sastra, editorial, surat lamaran pekerjaan, eksposisi, negosiasi, dan debat. Pembahasan selanjutnya adalah perbedaan jenis suatu teks dapat pada pemilihan kelas katanya. Yang pertama, kata kerja imperatif dominan digunakan pada teks prosedur. Kata kerja imperatif itu sama dengan kata-kata yang sifatnya memerintah. Contoh, campurkan, panaskan, pisahkan, tuangkan. Yang kedua, kata benda umum. Kata benda umum ini digunakan pada teks yang berupa paparan seperti teks eksplanasi dan LHO. Kata-kata yang dimaksud adalah sungai, gunung, manusia, hewan-hewan, lingkungan. Kata-kata benda umum ya teman-teman. Selanjutnya adalah kata sambung atau konjungsi. Ini digunakan dalam teks eksposisi, eksplanasi, debat, editorial. Misalnya karena, sebab, menyebabkan, oleh sebab itu, dan masih banyak lagi konjungsi lainnya. Yang keempat ada kosakata percakapan, digunakan dalam drama, diskusi, dan teks narasi lainnya. Contoh kosakata percakapan, ya, sih, dong, kok, aduh. Itu contoh kosakata percakapan ya teman-teman. Yang kelima ada kopula. Kopula ini digunakan pada jenis teks LHO dan artikel, karya ilmiah. Kata-kata yang digunakan misalnya adalah, ialah, merupakan, yaitu. Next, ada kata kerja material. Kata kerja material ini digunakan pada teks yang berbentuk cerita. Kata-kata itu misalnya pergi, melompat, memarahi, berlarian, mendengarkan. Intinya kata-kata ini diikuti oleh sebuah objek di belakangnya. Ini yang dimaksud dengan kata kerja material. Berikutnya ada kata nama diri atau kata ganti. Kata ganti ini digunakan pada jenis teks eksposisi dan surat. Juga teks narasi. Contohnya aku, saya, kami, kita, dia, mereka. Nah, berikutnya ada kata sambung urutan waktu ya, yaitu kronologi, digunakan di dalam teks eksplanasi. Misalnya, lalu, kemudian, setelah itu. Kata sapaan. Kata sapaan digunakan dalam surat lamaran pekerjaan, ceramah, misalnya Bapak, Ibu, Saudara hadirin. Ini biasa kita dengar ya teman-teman di dalam ceramah dan surat lamaran pekerjaan. Yang ke-10 ada kata kerja mental. Kata kerja mental ini digunakan pada teks yang bersifat argumentatif, misalnya teks eksposisi, debat, ulasan. Kata-kata yang dimaksud adalah antara lain menduga, mengira, menganggap, menentukan, memikirkan, menyiapkan, mencermati, dan memahami. 11 ada kata sifat. Kata sifat ini banyak digunakan di dalam teks narasi berupa cerpen dan novel dan puisi, terutama untuk menyatakan sosok tokoh. Contohnya indah, bagus, lembut, menawan, menyeramkan. Intinya semua masuk ke kata sifat itu dapat kita temukan dalam teks narasi ya teman-teman. Yang terakhir adalah kata keterangan. Kata keterangan ini ada kata keterangan menunjuk waktu, digunakan di dalam teks yang bersifat narasi, yaitu cerpen, novel, anekdot, hikayat. Misalnya kemarin, pagi tadi, pada suatu hari, seminggu kemudian. Nah, itu adalah perbedaan jenis teks perbedaan jenis suatu teks dapat kita lihat dalam pemilihan kelas katanya.
Yang terakhir adalah jenis-jenis kalimat tertentu yang dapat berperan sebagai pembeda keragaman suatu teks. Ada 5 ya teman-teman. Kalimat yang petikan langsung digunakan di dalam teks drama, cerpen, novel, anekdot, dan teks narasi lainnya. Yang kedua, kalimat perintah atau kalimat imperatif ini digunakan di dalam teks prosedur. Yang ketiga ada kalimat sapaan, digunakan di dalam surat lamaran pekerjaan, negosiasi, ceramah, dan beberapa teks narasi. Yang keempat, kalimat tanya retoris. Kalimat tanya retoris digunakan di dalam teks ceramah, negosiasi, dan editorial. Yang terakhir ada kalimat bermetafor, digunakan di dalam puisi, teks cerpen, ataupun beberapa teks yang bersifat narasi. Oke, itulah materi yang dapat Mimi bagikan hari ini. Ini terkait dengan hasil diklat daring P4TK Mimi kemarin ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Nah, kalau ada pertanyaan boleh dituliskan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.